Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, seutama-utama amal ialah amar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan, serta membenci orang yang fasik yaitu orang yang melanggar hukum. Maka siapa yang menganjurkan kebaikan berarti memperkuat orang mukmin, dan siapa yang mencegah kemungkaran berarti dia telah menghina orang munafik. Sa'idi meriwayatkan dari Qatadah, bahwa ia berkata, ada seorang datang kepada Nabi Muhammad ketika di Mekah lalu dia bertanya, benarkah engkau mengaku sebagai utusan Allah? Jawab Nabi, iya. Lalu dia bertanya, amal apakah yang lebih disukai Allah? Jawab Nabi, menghubungi keluarga. Tanyanya lagi, kemudian apa lagi? Jawab Nabi, menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Lalu Nabi ditanya lagi, amal apakah yang sangat dimurkai oleh Allah? Jawab Nabi Muhammad, syirik, yakni mempersekutukan Allah, kemudian apa lagi? Tanyanya lagi. Nabi Muhammad menjawab, memutuskan hubungan kekeluargaan. Kemudian apa lagi setelah itu? Tanyanya lagi. Jawab Nabi, meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu tidak suka menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sufyan Ats-Tsauri berkata, jika kau melihat orang yang pandai Quran itu disayangi oleh tetangganya dan dipuji oleh kawan-kawannya, maka ketahuilah bahwa ini suka mengambil hati, yakni tidak tegas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya, dari Jabir radhiyallahu an, bahwa ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak terjadi pada suatu kaum seorang yang berbuat durhaka, sedang mereka dapat menghentikannya. Tetapi mereka tidak mencegahnya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meratakan mereka siksaannya sebelum matinya mereka. Abu Laits berkata, Nabi Muhammad mensyaratkan jika orang-orang yang baik-baik berkuasa, maka kewajiban mereka harus mencegah merajalelanya orang-orang ahli maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji umat ini, seperti dalam firman-Nya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, karena menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran serta beriman kepada Allah. Di dalam ayat lain Allah berfirman, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Hendaklah ada dari kamu, golongan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, dan menganjurkan segala yang ma'ruf serta mencegah kemungkaran, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencela orang-orang yang tidak suka mencegah kemungkaran, sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Mereka tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar yang mereka perbuat, sesungguhnya amat busuk perbuatan mereka itu. Seharusnya orang yang akan menganjurkan amar ma'ruf itu, menasehati sendiri secara pribadi supaya lebih mantap nasihat peringatannya kepada orang yang dinasehati. Abu Darda radhiyallahu an berkata, siapa yang menasehati saudaranya di muka umum atau secara terang-terangan, maka berarti dia telah mempermalukannya.
Dan siapa yang memberi nasihat itu sendirian, maka benar-benar dia akan memperbaikinya. Dan bila menasihatnya kepada orang yang dinasehati secara rahasia tidak didengarkan, maka boleh minta tolong kepada orang yang baik-baik untuk mencegahnya dari perbuatan maksiat, maka jika tidak dikerjakan yang demikian itu, pasti perbuatan maksiat itu akan menjalar dan merajalela, sehingga membinasakan mereka semua. Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an berkata, saya telah mendengar Nabi Muhammad bersabda, perumpamaan orang yang tegak dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang tergelincir, bagaikan rombongan yang naik kapal. Maka masing-masing bertempat sebagian di atas, dan sebagian lagi di bawah. Maka tiba-tiba orang yang berada di bagian bawah mengambil kapak, lalu ditanya oleh kawan-kawannya, apakah maksudmu? Jawabnya, saya akan melubangi tempatku, supaya dekat dengan air sehingga mudah bagiku mengambil atau membuang air. Maka sebagian yang lain berkata, biarkan ia berbuat sesukanya di bagiannya, sebagian yang lain pula berkata, jangan kamu biarkan dia melubangi bagian bawah dari kapal ini, nescaya ia akan bisana, dan membinasakan kita semua. Maka bila mereka dapat menahannya berarti selamatlah ia, dan selamat semuanya, tetapi bila mereka tidak mencegahnya, maka binasalah ia dan binasa semuanya. Abu Darda radhiyallahu an berkata, kamu harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengkuasakan di atas kamu seorang yang zolim, yang tidak menghargai orang tua, dan tidak kasih kepada anak-anak. Kemudian pada saat itu orang-orang yang baik di antara kamu berdoa, maka tidak diterima doa mereka. Minta pertolongan juga tidak ditolong, minta ampun tidak diampun. Hudzaifah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kamu harus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jika tidak melakukan itu, berarti sudah hampir Allah akan menurunkan siksa kepadamu, kemudian kamu berdoa maka doamu tidak diterima oleh Allah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad bersabda, jika kamu melihat perbuatan mungkar, maka kamu harus merubahnya dengan tanganmu, atau kekuasaanmu. Jika tidak dapat kamu lakukan, maka dengan nasihat lidahmu. Jika tidak dapat pula kamu lakukan, maka bencilah maksiat itu dengan hatimu. Dan ini menunjukkan selemah-lemahnya iman. Menggunakan kekuasaan itu harus dilakukan bagi orang yang berkuasa. Dan mencegah maksiat dengan lisan itu, dilakukan bagi para ulama. Dan dibenci dengan hati, adalah bagi masyarakat umum yang menyaksikan kemaksiatan itu. Masing-masing orang menggunakannya untuk mencegah kemungkaran menurut kedudukannya, kekuatannya dan kekuasaannya. Abu Laits berkata, seharusnya bagi orang yang menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan itu harus dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menegakkan agama Allah bukan semata-mata membela kepentingan diri sendiri. Sebab bila ia benar-benar ikhlas karena Allah dan agama Allah, maka pasti mendapat bantuan serta pertolongan dari Allah. Sebagaimana firman Allah yang artinya, jika kamu benar-benar menegakkan kalimat Allah, maka Allah akan menolong kamu. Ada riwayat lain dari Ikrimah radhiyallahu an berkata, ada seseorang berjalan, tiba-tiba ia melihat sebuah pohon disembah orang, maka ia marah dan langsung ia pulang mengambil kapaknya. Lalu naik himar menuju ke tempat pohon itu untuk memotongnya. Maka dihadang iblis laknatullah di tengah jalan yang menyerupai manusia. Maka orang itu ditanya oleh iblis, engkau akan kemana? Jawab orang itu, saya melihat pohon yang disembah orang, maka saya berjanji kepada Allah akan memotong pohon itu. Karena itu saya pulang mengambil kapak dan naik himarku ini untuk pergi ke pohon itu. Iblis laknatullah berkata, apa urusanmu dengan sesembahan orang-orang itu? Mereka telah jauh dari rahmat Allah. Disebabkan rintangan iblis laknatullah itu, maka akhirnya mereka berkelahi. Tetapi ternyata iblis laknatullah itu kalah. Sampai berulang 3 kali tetap iblis laknatullah kalah. Lalu iblis laknatullah itu berkata, lebih baik kau kembali dan saya berjanji kepadamu tiap hari aku akan berikan kepadamu 4 dirham di ujung tempat tidurmu.
Orang itu bertanya, apakah betul kau akan begitu? Jawab iblis laknatullah, ya, aku jamin tiap hari. Maka kembalilah orang itu ke rumahnya, maka benarlah pada esok hari ia mendapat uang itu selama 2 hari. Dan pada hari ketiga ternyata tidak ada apa-apa, kemudian esok harinya uang itu tidak ada juga. Karena ia tidak mendapat uang yang dijanjikan, maka ia segera mengambil kapak dan naik himar untuk pergi ke pohon itu. Di tengah jalan dia dihadang oleh iblis laknatullah yang menyerupai manusia dan ditanya, kemana kau mau pergi? Jawabnya, ke pohon yang disembah orang itu untuk memotongnya. Iblis laknatullah berkata, engkau tidak dapat berbuat demikian, adapun yang pertama kali itu, kau keluar dengan marahmu benar-benar karena Allah. Sehingga umpama semua penduduk langit dan bumi akan menghalangimu, tidak akan dapat menghalangimu. Adapun sekarang kau keluar, karena tidak mendapat uang yang dijanjikan, maka bila kau berani maju setapak, aku akan patahkan lehermu. Akhirnya dia pun kembali ke rumahnya, dan membiarkan pohon itu. Abu Laits berkata, seorang yang akan menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar, harus melengkapi 5 syarat yaitu, pertama berilmu, sebab orang yang bodoh tidak mengerti ma'ruf dan mungkar. Kedua ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena agama Allah. Ketiga kasih sayang kepada yang dinasihati, dengan lunak dan ramah tamah serta jangan menggunakan kekerasan. Keempat sabar dan tenang. Dan kelima, harus memberikan contoh dan mengerjakan apa yang dianjurkannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.